Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat Aquapedia yang lagi berada di rumah? Ketemu lagi bersama gua Tommy di channel Aquapedia tentunya. Di video kali ini gue mau share sedikit pengalaman ya tentang gimana sih selama gue menggunakan akuarium pabrikan atau akuarium yang berbahan akrilik ini. Ya kebetulan yang gue punya itu mereknya Nikita Shop ya, sebenarnya masih ada merek-merek lainnya. Jadi total gue menggunakan akuarium ini tuh udah sekitar 3 bulanan 4 bulanan lah dari gue membeli si akuarium pabrikan ini sob. Nah terus kira-kira selama gue beli akuarium ini atau gue menggunakan akuarium ini, kira-kira ada kendala gak sih? Nah simak terus video ini sampai habis, jangan di skip ya sob ya, dan jangan lupa untuk terus support dan dukung channel Aquapedia dengan cara subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis sob. Oke kuy, kita langsung aja. Jadi selama gua menggunakan akuarium ini kita nyalain dulu deh. Nah jadi selama gua menggunakan akuarium pabrikan ini, kira-kira ada masalah gak sih? Gue bilang ada ya, tapi nanti akan gue bahas. Jadi yang pertama mungkin mau gue bahas, akuarium ini gampang retak atau enggak. Oke, jadi gue jelasin di sini ya. Akuarium ini alhamdulillahnya sob, selama gue pakai dengan masa waktu 3 sampai 4 bulan itu gue nggak menemukan keretakan ya, itu yang pertama. Nah kalau misalkan kalian lihat di sini, ini posisi akuarium gue ngegantung sob. Nah tuh ya, kalian bisa lihat posisi akuarium gue ini ngegantung. Nah jadi kalau misalkan dia ngegantung itu kan rentan ya sama yang namanya retak di bawah sini. Tapi alhamdulillahnya selama gue pakai di sini nggak retak. Rembes gak bang? Kira-kira rembes juga nggak sob. Jadi selama gue menggunakan akuarium ini, itu gue nggak menemukan kerembesan di pinggiran-pinggiran lem pada akuarium ini sob ya. Jadi untuk keretakan atau untuk rembes gue jamin ya tergantung kalian juga sih pemakaiannya, cuman ketika gue pakai gue nggak menemukan keretakan atau rembes pada akuarium ini. Nah terus kira-kira masalahnya apa nih sob selama gue menggunakan akuarium pabrikan ini? Oke, kita geser ke akuarium pinggirnya. Nah ini bisa gue sebut masalah ya sob ya. Jadi nanti akan gue jelaskan sedikit, tapi kalian lihat di sini ya. Jadi ini akuariumnya kosong ya, karena ikannya kebetulan Jardini udah gue pindahin ke situ, dan yang Golden Red juga udah gue pindahin ke situ. Nah ini penampakan yang gue bilang masalah. Kenapa sob? Karena akuarium gue ini numbuh yang namanya lumut dan diatom sob. Terus kira-kira kenapa bisa numbuh lumut atau diatom ini sob? Jadi gini, ini sebelumnya gue pikir ya lumut atau diatom ini numbuh dari internal filter yang gue gunakan ya. Gue pernah buat atau nge-review tentang internal filter yang tanpa kuras. Gue pikir permasalahannya dari situ sob. Akhirnya gue putuskan untuk mengganti top filter ya. Jadi semuanya udah gue ganti top filter untuk akuarium arwarnanya ini ya. Nah singkat cerita, ketika gue udah ganti ini tetap ya, jadi lumut atau diatom masih nongol tuh, kalian bisa lihat di ujung-ujung. Nah ini kebetulan habis gue kuras sob ya. Jadi ini kemarin berbarengan sama ini, dalam waktu 3 hari kalian bisa lihat seperti ini bentuknya ya. Mungkin juga karena nggak ada populasi ikan di dalamnya, jadi lumut dan diatom ini cepet banget untuk tumbuhnya, berbeda sama yang ini. Ini tadi sebelumnya, sebelum gue kuras seperti ini, tapi nggak separah ini. Tapi kalau untuk dasarnya sama, hampir coklat seperti itu sob. Sebenarnya salah satu faktor kenapa diatom itu juga muncul ya sob ya, itu karena gue di sini nggak pakai media kimiawi ya, atau ya batu zeoloid dan karang aktif. Jadi gue di sini hanya menggunakan biologis dan mekanis ya, kayak bioring, batu apung, batu karang gitu. Nah tapi nggak lumrah juga kalau 3 hari diatom atau lumut bisa secepat ini sob ya. Di sini gue juga serba salah, karena kalau misalkan lampu gue mati, gue nyalain terus-terusan,
lumut yang akan tumbuh. Nah, kalau misalkan gua matiin lampu, diatom yang akan berkuasa gitu kan. Nah, karena di sini gue juga posisi akuarium ini hampir gue bilang semi outdoor sob. Ya, jadi matahari memang nggak langsung ke sini mataharinya, tapi dia ke sini, dan ini terkena paparan pantulan dari si cahaya mataharinya itu sob. Ya, nah mungkin di sini ya gue mengambil apa ya? Bukan spekulasi ya sob ya, tapi karena kemarin juga ada yang komen di komentar waktu gue bahas tentang akuarium ini. Jadi gini sob, ini tuh kacanya ya, untuk kaca akuarium ini tuh nggak sampai 5 mili sob ya, mungkin 3 mili atau bahkan 2 mili, tipis banget ya. Nah, yang berakibat itu ketika gue taruh di kolam outdoor, semi outdoor seperti ini ya, ini tuh ya mungkin bisa tembus cahaya mataharinya tuh cepet gitu ya. Kena sinar aja tuh diatom langsung tumbuh, terus apa namanya, lumut juga langsung tumbuh cepet banget karena mungkin ininya tipis. Nah, berbeda sama yang bawah. Kalau yang bawah gua akuarium kaca ya, nah kalian bisa lihat diatom nggak ada, lumut pun nggak ada, hanya kotor di dasar-dasarnya aja ya. Itu karena gue menggunakan filternya cuma ala kadarnya sob. Nah, tapi kalau misalkan bahan kaca ya, bisa kita lihat nggak terlalu seperti ini sob. Nah, ini dalam waktu 3 hari bisa seperti ini sob. Nah, sementara ini gue mau coba siasatin. Tadi gue merubah posisi dari media filter di dalamnya ya. Gue akan lihat apakah nantinya diatom atau lumut itu akan cepat menyebar ya, numbuhnya cepat seperti sebelumnya ya. Karena gue bisa bilang juga kemarin gue agak salah untuk mengatur urutan dari media filternya sob ya. Nah, nantinya gue juga akan mencoba menggunakan zeoloid di dalam chambernya ini, di dalam top filternya ini. Gue mau menggunakan zeoloid atau arang aktif ya. Cuman itu menurut gue pribadi ya, ini disebabkan karena memang kaca ini tipis banget sob ya. Ini kurang lebih 2 mili atau 3 mili lah, nggak sampai 5 mili. Berbeda dengan akuarium. Nah, ini akuarium gue yang ini aja, walaupun dia di semi outdoor juga ya, lampu soft tanningnya nyala dua-duanya, ada lampu view candela juga nyala, jadi 3 lampu nyala, tapi lo bisa lihat di bawahnya bersih, nggak ada diatom ya, terus juga nggak ada lumut ya. Padahal top filternya box filternya ini gue juga isinya hampir sama seperti itu, nggak ada media kimiawinya sob. Nah, selain diatom ya, permasalahan yang gue temuin di sini adalah baret-baret ya. Jadi lo kalau pakai kaca akrilik, gue saranin jangan ngegosok terlalu kenceng sob, karena di sini ya, ini karena ada lampu ya di kamera juga. Kalau lo perhatiin di sini tuh gue banyak baret-baret ya, karena gue menggunakan ini untuk ngebersihin dalam ataupun luarnya. Dan kemarin juga ada permasalahan yang gue temuin, yaitu ketika gue membersihkan jamur sob. Jadi gue punya saran gini, kalau misalkan lo menggunakan akuarium ini, kalau bisa jangan disisain airnya ya sob ya. Jadi biarkan dia full, karena nantinya kan di sini akan tumbuh jamur nih sob ya. Nah, itu kemarin gue coba bersihin di akuarium yang agak kecil nih sob ya, gelap ya. Jadi akuarium yang agak kecil, karena ini dulu buat baby cana, gelap sob. Nah, karena dulu ini buat baby cana, jadi gue isi airnya nggak terlalu penuh ya, nggak terlalu penuh, jadi atasnya kosong dan berakibat dia tumbuh jamur sob. Mungkin nggak kelihatan. Nah, ini nih, jadi kayak ada garis jamur gini. Nah, kemarin ini gue bersihin pakai Titanic ya. Nih, gue bersihin pakai Titanic ya. Nah, ini yang akuarium kaca, ini tadinya kotor banget, lumut, jamur apa segala macem, gue bersihin pakai Titanic sob ya. Nah, dia kita bisa lihat jadi mulus banget lagi, mulus banget ya. Ya paling hanya ini nih, karena gue gosoknya nggak bersih. Cuman ini tadinya parah banget ya. Ini juga nantinya akan gue pergunakan, cuman masih nyari tempatnya di mana. Nah, ini yang tadinya berjamur, berlumut, gue bersihin pakai Titanic, itu bersih sob. Nah, yang ini
gue bersihin pakai Titanic, dia muncul lagi, bener-bener muncul lagi tuh garis lagi gitu. Jadi ya mungkin bahan akrilik ini nggak bisa nerima obat Titanic itu kali ya, atau kalau udah berjamur memang agak lebih susah dihilangkan daripada kaca. Mungkin gue berpikirannya seperti itu, tapi gue nggak mau berspekulasi lagi sekali lagi ya, karena mungkin belum ada artikel yang menyebutkan itu. Cuman ya arah gue ke arah sana. Jadi kalau misalkan kalian pakai akuarium akrilik, gue saranin airnya kalau bisa yang bisa lo isi full sob. Nah ini kalau udah berjamur-jamur kayak gini, nanti ketika lo bersihin itu akan susah sob, sama baret-baret ya. Jadi bersihin akuarium baik dari luar ataupun dari dalam ya, itu pelan-pelan ngegosoknya, jangan sampai terjadi baret-baret kayak akuarium gue ini sob. Oke sob, segitu deh untuk video pengalaman gue selama menggunakan akuarium pabrikan ini atau akuarium akrilik ini ya. Jadi intinya ya, sebelum kita mau membeli sesuatu ya kita harus cermati dan pikir-pikir dulu. Kalau bisa kita carilah info-infonya ya. Nah kebetulan juga kemarin gue udah mencari-cari ya di Google, baca-bacaan atau artikel. Gue juga belum tahu apakah lumut dan diatom ini memang bisa menumbuh cepat di bahan akrilik, berbeda mungkin dengan kaca. Tapi gue nggak mau berspekulasi lagi karena gue belum menemukan artikel atau sumber informasi tersebut. Cuman ya gue ada feel aja lah, mungkin lumut dan diatom ini lebih cepat tumbuh kalau misalkan kita di akuarium berbahan akrilik sob. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton channel Aquapedia. Jangan lupa sob untuk terus bantu subscribe dan support channel Aquapedia ya. Kalau misalkan lo suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau lo nggak suka dan merasa video ini nggak bermanfaat, silakan tekan tombol dislike-nya sob. Oke, segitu aja. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam amis. Bye-bye.